kita bakalan jarang dengar suara klakson mobil atau horn kayak di Indonesia. Ya kalau di kita banyak banget, sumpah. Dikit-dikit kalau misalkan, apalagi kita di lampu merah, titit langsung hijau, bahkan belum hijau pun udah betul. Langsung berangan. Oke guys, kembali dengan video reaction aku malam hari ini. Dan di video kali ini seperti yang kalian lihat, aku tidak sendiri, ada Sony di sini. Sebelumnya, sorry banget ya nih ya, kita jadi jarang upload video ke YouTube karena beberapa hari ke belakang kita ada beberapa kesibukan dan juga ada beberapa pekerjaan yang memang harus segera kita selesaikan. Jadi sorry kalau kita ada keterlambatan dalam memenuhi requestan dari kalian semua. Oke. So di video kali ini kita mau bawakan topik video yang sangat menarik banget nih. Kita mau reaction sebuah video berjudul Kultur Shock di Malaysia. Jadi ini tuh ada seorang YouTuber dari Indonesia yang dia tuh sudah menetap di Malaysia selama 5 tahun dan mengalami beberapa kultur shock. Jadi kultur shock itu semacam reaksi yang timbul akibat adanya transisi ke lingkungan yang baru yang tentunya berbeda dengan lingkungan sebelumnya. So kita penasaran ya nih ya, terlebih karena kita sebagai warga Indonesia. Gitu kan. Iya, betul banget. Lingkungan di Malaysia. Iya, perbedaannya seperti apa. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita lihat video sekarang, tapi make sure sebelum lanjut klik dulu subscribe di bawah, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali kita berdua upload video ke YouTube. So, sekarang kita play videonya. Hai, assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Waalaikumsalam. Pingkan. Namanya Pingkan Mayosi nih. Di sini aku mau sharing ke kalian mengenai culture shock berdasarkan pengalaman aku selama tinggal di Malaysia kurang lebih 5 tahun. Udah lama ya, 5 tahun itu tuh cukup lah. Untuk bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia memang nggak terlalu jauh berbeda. Jadi meskipun orang Malaysia itu ngomong apa, kita masih bisa tahu, masih ngerti ya. Meskipun ada kata-kata yang memang jauh berbeda, atau misalkan kita tahu kata itu tapi ternyata ketika kita di Malaysia artinya kita beda. terapin, itu artinya berbeda. Contohnya pusing. Kalau di Malaysia pusing itu artinya putar balik. Kalau kita misalkan naik kendaraan kita mau putar balik, kita nyebutnya pusing. Kalau di kita pusing tuh kayak sakit kepala gak sih? Kereta. Kalau kereta itu di sini artinya mobil. Jadi untuk menyebut mobil ini udah tahu sih gua. Kereta. Sedangkan kalau di Indonesia kereta itu kan train ya. Kemudian yang panjang gitu kan. Tandas. Kalau di sini kita nyebut toilet itu tandas. Terus kalau kita mau ngomong, kita mau jalan-jalan itu biasanya kita ngomongnya kita mau makan angin. Kalau nonton bioskop di sini tuh nyebutnya bukan nonton bioskop atau sinema ya, kita nyebutnya nonton tengok wayang. Padahal kan aku mikirnya kalau nonton wayang atau tengok wayang tuh di kita kayak wayang yang kesenian Jawa. Aku pikir ya kok wayang ya gitu. Oh ternyata bioskop. Tuh bioskop. Jauh banget tau. Terus di sini tuh biasanya ketika ngomong itu agak di mix sama bahasa Inggris, bukan iya bener sih. sok-sokan, tapi memang begitu. Sama logatnya juga ketara banget kayak kalau kalian nonton di film Upin Ipin ya kurang lebih kayak gitulah logatnya. Yang kedua itu adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktunya beda sih. Sama Malaysia itu kurang lebih 1 jam. Untuk yang Indonesia bagian tengah ya. Kemudian kalau misalkan di Indonesia itu jam 6 itu udah memasuki waktu sholat maghrib dan udah gelap gitu guys. Oh benar. Sedangkan kalau di sini biasanya itu jam 6 itu orang-orang baru mulai keluar untuk jogging, jalan-jalan sore, pergi ke taman, santai-santai sambil makan. Berarti masih terang dong, bener gak sih? Di danau atau bisa di sungai. Sedangkan untuk waktu sholat maghribnya itu di sini tuh hampir jam 7:30 baru sholat maghrib. Gila jauh banget. Langitnya itu mulai gelap itu sekitar jam 7:15 sampai 7:30 itu baru mulai gelap. Oh kita mau udah isya kan? Kalau di kita iya udah isya 7:30 kita udah isya dan berarti jam 6 di sana mereka masih jogging, masih nonton. Di kita tuh sama kayak jam 4-an 4:30 gitu gak sih? Ya jauh banget. Tapi emang bener gak sih kayak gitu? Kita kayak shock banget gitu. Masa maghrib 7:30, 7:30 gitu. Terus kalau isanya jam berapa? Jam 9 kah? Jam 10? Mungkin 1 jam lah, 1 jam dari maghrib. Mungkin berarti dari 8:30 ya? Iya. Gila jauh banget. Kemudian yang ketiga di sini itu serba self service. Oh iya nih kayak melayan diri sendiri gitu. Kalau kita isi Sumpah. itu
biasanya kita isi sendiri, nggak ada Oh, pegawai yang ngisiin bensin. Jadi kita drop mobil kita. Jadi kita harus bisa nih di station, sana. di isian bensin itu. Habis itu kita, biasanya itu ada nomornya, ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita drop mobil kita di pom bensin nomor 4. Terus kita datang ke counter, kita sebutin di nomor 4, kita isi misalkan Rp50. Habis itu kita balik lagi ke tempat Agak mobil ribet kita, ya. baru kita isi bensin sendiri. Atau kalau di situ udah bisa untuk menggunakan kartu debit, yang lebih kita simpel biasanya nih. tinggal masukin kartu, terus tulis jumlah nominal yang kita mau isi, habis itu kita isi deh sendiri. Terus yang kedua itu laundry. Di sini itu mayoritas laundry itu self service ya, atau di sini sebutnya Kayak di luar negeri nih, sumpah. Dobi layan diri. Jadi, Nah, kayak di luar negeri, banyak Eropa. banget menurut aku di sini bertebaran di mana-mana Dobi itu, jarak berapa ratus meter pasti ada Dobi. Dan aku pernah juga sih nemuin laundry yang kayak di Indonesia yang dilayani. Kalau di kita sama dilayanin orang. gitu, guys. Cuma itu jarang banget, kayaknya cuma 1-2 yang pernah aku lihat. Tapi mayoritas di sini tuh laundrynya self service. Jadi kita datang, terus kita tukar uang. Habis itu tukar uang jadi koin. Nah, koinnya itu yang Masukin ke mesin. kita pakai untuk kita masukin di Mesin. mesin cucinya. Biasanya tuh harganya tuh udah include sama deterjen plus pewanginya. Dan itu biasanya dihitung kayak per kiloan, range 5 sampai 10 kilo sekian, 10 sampai 15 kilo sekian gitu. Terus apalagi ya yang self service, Mikir 2000 tahun. refill minuman. Kalau refill minuman itu emang banyak banget di sini ya. Di tiap berapa meter pasti ada kayak Jarang banget di kita Jarang, suka. kalau kita jarang sih. aqua untuk galon, bisa untuk yang ukuran kecil, sedang, atau yang galon besar itu ada. Refillnya Jadi tinggal ya. masukin koin. Jadi kita tinggal bawa galonnya nih, tabungnya. 10 sen, 20 sen, 50 sen, sampai Rp1. Tinggal masukin, habis itu kita pencet, udah deh keluar isi airnya. Jadi nggak perlu ke toko. Sumpah canggih banget gak Di sih? Indonesia kan di toko ya ada yang refill isi Iya. ulang. Bukan aqua. Isi ulang, yang gocengan. Kita refill Kalau di sini sendiri, gocengan. kita ambil sendiri, terus kita ngisi sendiri. Terus yang ketiga, tapi di sini serba itu mandiri ya jumlah orang. motor sama jumlah mobil itu banyakan mobil. Udah tahu Mayoritas sih, itu udah tahu. orang-orang kayaknya pada pakai mobil ya. Jadi di sini tuh Motor jarang kalau kita berarti. lihat di rumah-rumah itu punya mobil minimal 1. Minimal. Ada juga yang Ada sampai satu 5, keluarga sumpah itu nih. bisa terparkir mobilnya tuh dalam satu rumah bisa 4, Bisa 5, gila. Itu hal yang biasa. Gue pernah. Dalam satu Karena memang Satu rumah, mayoritas anjir. orang sini tuh menggunakan mobil sebagai kebutuhan. Jadi kalau misalkan pedagang-pedagang kaki lima, mohon maaf ya, itu mereka juga Punya udah pada mobil, pakai bener. mobil karena untuk ngangkut barang barang-barang, jualan. untuk pergi sama family itu biasanya mereka pakai mobil. Ada sih yang pakai motor, tapi biasanya Kebanyakan mungkin ya. penggunaan motor di sini Jarang. kayak untuk jarak dekat. Ya ada juga yang pergi jarak jauh pakai motor, tapi biasanya tuh satu motor cuma dinaikin sama satu orang. Jarang gitu Berdua. orang yang Berboncengan. pakai motor boncengan. Apalagi kita Jadi bertiga. mereka itu coba. pada lebih nyaman menggunakan mobil karena kalau pakai mobil kan bisa sama family. Bisa ya. safety gitu gak Dan sih? biasanya itu misalkan orang yang punya anak misalkan udah besar-besar gitu, misal satu keluarga bapak ibunya kerja, pasti mereka punya mobil satu-satu, belum lagi anaknya misalkan 2 mobilnya satu-satu. Jadi dalam satu rumah itu punya mobil 3, 4 itu udah hal yang umum dan biasa di sini. Jadi jumlah motor sama mobil itu memang Jauh berbeda. kebanyakan mayoritas itu Banyak banyak mobil. jumlah mobilnya. Bentar, Terus yang jadi ini setahu aku ya di Malaysia tuh kata orang-orang Malaysia mobil itu bukan suatu barang yang mewah di sana, tapi suatu kebutuhan gitu, ngerti Iya. gak sih? Jadi orang-orang beli mobil itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi Gayaan. memang mereka butuh banget Butuh gitu mobil, keberadaan mobil itu memang mereka perlu gitu. Nah kalau di kita kenapa kita lebih memilih motor ya? Karena kita menyesuaikan dengan Kebutuhan budget, kita. kebutuhan, kemudian kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita yang memang sudah padat banget sama apa sih namanya kendaraan-kendaraan ini ya. Kebayang nggak kalau semua rumah punya mobil, Punya mobil. macetnya di Indonesia udah kayak gimana Iya. gitu. Jadi pakai motor tuh di sini lebih simpel gitu. Itu sih. keempat, di sini itu ada juga Grab. Tapi bedanya sama Grab di Oh, Indonesia, untuk delivery kalau makanan. di sini tuh Grabnya yang untuk ngangkut penumpang itu hanya yang Grab Mobil, car. oh. Sedangkan Grab motor Nggak itu ada. hanya untuk Maksudnya mengangkut makanan itu. mengangkut makanan atau mendelivery makanan. Jadi nggak boleh berboncengan dengan motor. Kalau untuk Grab Gila, motor, safety banget hanya gak sih? makanan aja. Tapi kebanyakan Gitu. pengguna motor itu Terus yang sendiri ya. selanjutnya, bener. di sini itu nggak ada tukang parkir. Nggak ada. Iya Jadi nih, sumpah kalau gue udah tahu misalkan ini. Kita Anjir.
di depan Indomaret, di Sumpah. kalau kita parkir itu nggak ada tukang Sumpah, parkir bebas. anjir, banyak Selagi banget di sini. itu nggak ada tulisan dilarang parkir atau area kupon, area parkir yang Amin gratis. kupon, itu kalian boleh parkir dengan bebas. Karena Benar. di sini juga ada yang parkirnya menggunakan kupon, jadi kalian Jadi beli lebih itu di elektronik gitu. kedai, di minimart, kalian beli kupon, kalian tempel di mobil, tapi itu hanya untuk area yang bertanda kupon. Selagi itu nggak ada tulisan area kupon, kalian boleh parkir dengan bebas dan gratis. Dan biasanya di sini tuh kalau kayak parkir tempat parkir itu lebih-lebih, jadi luas gitu, luas, kalian parkir di mana aja Bebas dan gitu ya, gratis. nggak berbayar. Aku sih belum pernah ya nemuin tukang parkir di sini, cuma nggak tahu kalau di daerah lain. Ya emang bener sih banyak yang Terus, ngomong kayak gitu. Di sini itu motor boleh masuk tol. Dan Oh, itu ini tahu gratis. juga aku. Jadi nggak Oh, di Indonesia perlu dilarang, kan? kayak mobil, bis dan angkutan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian naik motor di sini lewat tol itu bebas. Gratis juga katanya. Dan itu nggak bayar. Tuh. Tapi selama aku pakai jalan tol, misalkan aku dari sini nih mau ke Kuala Lumpur, jaraknya 200 km kan, aku lewat tol dan aku Enak itu banget gak sih jarang lewat tol motor? nemuin atau berpapasan dengan motor, paling cuma beberapa. Bahkan mungkin nggak sampai 10 Karena saking jarangnya. motor yang aku temui selama di perjalanan itu. Jadi benar-benar jarang banget orang naik motor tuh perjalanan jauh. Iya, benar sih. Ya ada tapi jarang lah gitu. Biasanya naik motor pun mereka cuma satu motor, cuma Satu orang buat gitu. sendirian, jarang yang berboncengan. Iya, bentar. Kemudian mungkin kalian bertanya kenapa sih di Indonesia gitu nih motor tuh gak bisa masuk jalan tol karena menurut apa sih pemerintah di Indonesia tuh menetapkan peraturan tersebut karena motor dirasa kurang cepet gitu, kurang laju ataupun kurang memiliki kecepatan yang memang Di atas rata-rata. ya betul banget. Jadi kalau misalkan Motor masuk ke Iya. tol itu kecepatannya tuh kalau mengganggu kendaraan-kendaraan yang lain. ya betul, jadi nanti yang lain seperti kayak mobil-mobil tuh jadi malah jadi lambat gitu. Kemudian kemudian aku dapat info juga katanya motor itu ada juga yang bisa masuk jalan tol tapi cc-nya yang harus gede gitu. Yang kayak 1000 cc, yang kayak motor-motor gede gitu yang memiliki kecepatan yang cepat gitu. Kayak gitu sih kalau di Indo. Kita bakalan jarang dengar suara klakson mobil atau horn kayak di Indonesia. Ya kalau di kita banyak banget, sumpah. Dikit-dikit kalau misalkan, apalagi kita di lampu merah, Titit. itu lampunya langsung. udah hijau, bahkan belum hijau pun Udah. di belakang Iya, betul. langsung Berangan. Kalau di sini itu mereka jarang menggunakan klakson kecuali untuk hal-hal Yang darurat gitu ya. emergency atau urgent. Keren sih ini, Kalau bagus sih. kalian sembarangan menggunakan klakson di jalan, bisa jadi orang lain atau pengendara lain akan marah ke kalian. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau di Karena kita mah kan sini ketemu orang sama nggak temennya akan bisa membunyikan klakson gitu. kalau itu nggak penting atau nggak emergency. Iya, kita ada temen juga saling Di klakson sini kita. tuh Kalian nggak akan nemuin mama-mama tukang bakso, tukang nasi goreng, Oh, jarang ada pedagang keliling keliling. lewat depan rumah kalian. Jadi kalau masa kalian sih? lagi mager, terus malam-malam nih kalian lapar, biasanya Beli kan ada langsung, nasi maksudnya. goreng tek-tek lewat ya depan. Kalau di kita rumah. banyak banget. Nah, kalau di sini tuh nggak ada. Jadi nggak ada pedagang. Kita harus jalan keliling dong ke tempatnya. untuk menjajakan jualannya. Bener nggak sih? Kayak cilok Batagor Cilok. itu nggak ada. Jangan berharap lah kalau kalian lagi lapar, mager, tengah malam terus ada nasi goreng lewat. Betul, di Malaysia ada Nggak cilok Nggak ya? mungkin Kalian banget. keluar beli sendiri atau kalian Ada bisa, cilok nggak? Coba komen. Iya, ada cilok nggak? pesan lewat GrabFood. Tuh. Jadi di Malaysia itu terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Dan uniknya masing-masing negeri itu mereka mempunyai khas bendera masing-masing. Iya, oh iya benar Jadi, punya bendera. bukan bendera Malaysia yang biasa kalian lihat itu ya. Jadi di luar itu mereka punya Bendera negeri. benderanya masing-masing. Misalnya kayak di Indonesia itu mungkin provinsi Iya. kali ya. Jadi tiap provinsi itu mereka punya bendera. Dan yang bikin aku senang juga, tiap negeri kalau misalkan raja atau menyebutnya sultan di negeri itu ulang tahun, biasanya kita akan diliburkan. Akan apa? Libur katanya sekolahnya. Jadi Oke, setiap kali segitu dulu video dari aku. Kok bisa sih? Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian punya ide untuk aku bikin video apa di video berikutnya, kalian boleh tulis di komen di bawah ini. Terima kasih. baik Kak Pingkat, terima kasih banyak. Aku udah minta izin juga sama Kak Pingkan ini dan alhamdulillah diizinkan ya untuk reaction videonya. Menarik ya nih ya. Iya. Dan barusan fakta yang terakhir tuh yang ketika rajanya ulang tahun
terus sekolahnya libur nih, ngerti gak sih? Contoh kalau di kita Jokowi nih ulang tahun libur gitu. Bukan Jokowi sih, kalau Terus Ridwan Kamil, ya contohnya kayak gitu-gitu. Ridwan Kamil ulang tahun libur. Wow. Terus misalkan bupati ataupun apa sih? Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah libur. Jadi kebayang bakal banyak banget liburnya gak sih kalau kayak gitu? Tapi enak ya nih. Dan memang ada beberapa yang udah aku tahu juga nih di sini. Seperti tadi kayak gak ada tukang parkir di Malaysia, memang banyak yang bilang. Aku belum tahu sih ya kalau gak ada tukang parkir ya. Karena sejarang itu nih yang tukang parkir. Beda banget sama di kita ya. Kenapa di sini disebut culture shock? Karena di kita tuh sebanyak itu tukang parkir. Bahkan kita mau ke ATM nih guys, kita mau ambil duit, ada tukang parkir. Terus kita abis itu mau ke Alfamart gitu, mau beli makanan, bayar lagi. Abis itu kita mau beli jus atau apa, ada lagi tuh. Pokoknya guys, kita tuh sehari itu bisa ngabisin buat parkir itu 10.000, 20.000, parah banget gitu guys sih kalau kita sering berarti. Makanya kita sering diakalin ya nih kalau kita kan mau ke Alfamart, terus Alfamartnya samping ATM, kita motornya simpen aja di ATM, kita jalan gitu, karena kita gak mau bayar parkir. Dan ada beberapa yang perlu kita contoh juga dari Malaysia ya, contohnya tadi penggunaan horn ataupun klakson di Malaysia tuh katanya jarang banget dan hanya diperuntukkan ketika ada emergensi atau suatu kegawat daruratan gitu. Kalau di kita tuh nyapa temen di jalan pun kita pakai klakson. Cuma misalkan Sony jalan ke sini, aku jalan ke sini, terus kita papasan, kita pasti klakson. Karena itu kayak nyapa gitu. Sambil aksi gini. Iya, cuma sampai kayak ini ya, sampai kayak gitu-gitu. Pokoknya beda banget. Emang bener sih culture shock banget. Dan tadi tahu gak sih yang pusing tuh katanya kalau di sana tuh kayak puter. Terbalik, Coba belok kanan berarti pusing kanan, belok kiri berarti pusing kiri. Kalau di kita tuh pusing tuh kayak sakit kepala. Kayak jauh banget gitu gak sih? Menarik sih. Tentang apa lagi, tentang kendaraan juga ya, tentang kereta bahasanya itu kan. Kalau di sana itu kan kereta itu kan mobil. Mobil. Ya? Kalau di kita train gitu. Yang jadi panjang gitu. Agak jauh lagi. Jauh. Itu culture shock sih, betul banget culture shock. So mungkin itu saja ya ini video reaction kita. Sorry banget kalau agak kaku karena udah lama gak bikin konten, jadi agak freak gitu. Sorry banget, agak freak gitu ya. Sorry banget. Tapi buat teman-teman yang mau request, boleh banget langsung saja taruh linknya di deskripsi. Oh itu saja video kita kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye.